Dan hari ini kita tiba di bulan yang pertama ya, bulan Februari. Dan di tema bulan Februari ini kita akan bicara selama sebulan ini bagaimana kita membangun hubungan yang sehat atau building healthy relationship. Dan saya dipercaya untuk mengawali. Maka saya percaya bahwa di dalam membangun hubungan yang sehat pasti selalu dimulai dari namanya komunikasi, betul ya? Tidak mungkin suatu hubungan bisa terjadi tanpa adanya komunikasi. Jadi hari ini kita akan, karena bahannya cukup banyak, mungkin saya akan bagi di part yang kedua, ya 2 bagian, karena ini tampaknya tidak akan selesai. Tapi yang pertama ini izinkan saya akan bahas tentang komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Karena seringkali hubungan kita dengan Tuhan kurang lebih cuma satu arah. Satu arah artinya kita berbicara tapi kita tidak pernah mendengar suara Tuhan itu seperti apa. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Anda siap? Ya, mari kita sama-sama buka ya. Di Efesus pasal 4 ayat 2-3, ini ayat yang utama di bulan ini. Efesus pasal 4 ayat 2-3, terjemahan baru katakan seperti ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya suka sekali dengan quote yang disampaikan oleh Pastor Iman di Buletin. Dikatakan bahwa hadiah terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia adalah hubungan. Saya setuju dengan ini, kenapa? Karena tahukah Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa Yesus mati di kayu salib. Bukan sekedar dia menebus dosa kita semua. Tapi ada yang paling penting, apa itu? Kalau Anda mengingat tentang kejadian, di kitab Kejadian, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Itu bukan sekedar manusia jatuh dalam dosa lalu mereka diusir. Dah konsekuensinya diusir selesai. Oh tidak, itu belum selesai. Tapi ada hal yang paling lebih menurut saya, lebih menyakitkan bahkan. Ya, yang buat kita sampai berpeluh, sampai susah. Apa itu? Ketika manusia yang tadinya begitu bergaul karib dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hari itu karena dosa terputus. Dan Yesus datang ke dunia. Tidak hanya sekedar dia tebus dosa kita, tapi dia sebagai jembatan, dia memulihkan hubungan antara Bapa kita di surga dengan kita di dunia. Jadi tidak hanya sekedar menebus dosa, oh tidak. Tapi terlebih dari itu, bagaimana akhirnya hubungan kita dipulihkan. Kita memiliki hubungan dengan Bapa kita di surga. Maka dari itu pentingnya komunikasi. Saya percaya bahwa Tuhan itu rindu sekali untuk kita bisa berkomunikasi dengan Dia, ya tidak hanya sekedar satu arah. Seringkali kita berdoa hanya memberikan sebuah informasi. Tuhan, hari ini aku begini, hari ini aku begitu ya. Tuhan, hari ini aku begini, hari ini aku begitu. Dan tahukah bahwa menurut saya hubungan yang benar, hubungan yang sehat, tidak sekedar bahwa satu pihak hanya mendengarkan saja. Tapi juga ada satu pihak lain juga harus belajar untuk ada waktu di mana kita harus mendengar. Tidak harus didengar terus, tapi kita belajar untuk mendengar. Tidak sekedar kita nuntut orang untuk mengerti, tapi kita belajar juga untuk mengerti. Selama ini mungkin kita sudah banyak, mungkin bukan kita ya, Tuhan sudah begitu banyak mendengar doa permohonan kita, keinginan kita. Tapi pernahkah kita mendengar apa sih keinginan Tuhan, apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya? Ya kan? Selama ini mungkin Anda menuntut untuk Tuhan ngerti saya dong. Saya ngalami seperti ini loh, pergumulan saya seperti ini loh. Kondisi saya sekarang begini, lagi susah. Ya. Tapi pernahkah Anda belajar untuk mengerti apa sih yang menjadi keinginan Tuhan, yang menyenangkan hati buat Dia, apa sih? Dan kalau bicara soal komunikasi, itu kalau saya belajar terdiri dari 2 bagian, ada yang namanya verbal dan non-verbal. Yang satu bicara soal dengan kata-kata. Kalau komunikasi non-verbal bicara soal proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Kok bisa ya? Saya izinkan saya berikan contoh. Contoh komunikasi non-verbal menggunakan gerak isyarat
bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya, simbol-simbol. Serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Tahukah Bapak Ibu kalau kita sama dengan anak kita? Ya, kadang tidak perlu pakai verbal, nggak perlu pakai kata-kata. Dengan mata, kita tatapan mata itu sudah berbicara banyak. Betul nggak sih? Kadang, ini boleh nggak mami? Cukup maminya mungkin dipertajam sedikit fokusnya, ya kan? Anak kan mengerti, oh nggak boleh, ya kan? Alias dipelototin, ya kan? Cukup tatapan mata. Yang ngerti begini siapa? Ya tentunya orang yang dekat. Saya percaya bahwa kalau kita punya hubungan dengan Tuhan begitu dekat, kita sudah tidak ada kata, ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Sudah tidak urusan boleh nggak boleh. Bahkan ketika dia tidak berbicara sekalipun karena kita punya hubungan Tuhan begitu dekat dan erat. Kita tahu bahwa oh ini mendukakan hati Tuhan. Oh ini membuat hati Tuhan luka. Oh ini bagi Tuhan ini tidak menyenangkan baginya. Kita ngerti. Ya, kenapa? Karena dekat. Bahkan belum ngomong, belum bicara. Tapi kita ngerti. Hari ini mungkin ada pertanyaan. Gimana mendengar suara Tuhan? Yohanes 10:14 dikatakan begini. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dia berkata aku gembala yang baik, kata Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Artinya domba-dombanya juga mengenal suaranya. Izinkan saya memutar video klip dulu ya. Ini sekitar nggak lama, cuma 2 menit. Tapi saya percaya ini akan memberkati kita semua. Yuk silakan diputar mungkin video klipnya. One more time. They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is voice. Yang dilihat itu bukan kulit luarnya. Tapi Tuhan itu mau berbicara apa dalam hidup saya dan keluarga saya atau bisnis saya. Atau pekerjaan saya. Jadi yang dilihat adalah itu. Kemudian yang kedua, Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Yusuf pun mengalami mimpi. Ya, Tuhan berbicara melalui mimpi. Tuhan juga bisa berbicara melalui penglihatan atau vision. Bisa nggak? Bisa. Tuhan juga bisa berbicara melalui kesan. Ya, dapat impresi. Izinkan saya sharing segala kemuliaannya bagi nama Tuhan. Saya bersyukur sekali. Beberapa minggu lalu saya diberikan kesempatan untuk melayani di satu kota di Jogja sana, dan bersyukur sekali Bapak dan Ibu Gembala sangat support, mereka mendoakan dan teman-teman juga mendoakan. Saya ingat di satu sesi di Sunday service, ya pastinya kalau orang datang kebaktian itu kan pasti dalam kondisi yang sehat ya, fit ya, betul ya. Masa ya flu gitu, jangan dong, apalagi dengan kondisi sekarang janganlah. Ya, lebih baik di rumah, online, nanti kalau udah fit ke gereja lagi is okay. Tapi hari itu ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba di hati itu muncul ada satu impresi, ada orang sakit. Ada orang sakit. Bagian saya karena kita ini gini, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, kayak domba tadi. Ini make sure, memastikan, oh ini kayaknya suaranya. Kita berjalan dengan Tuhan hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Bukan seminggu sekali kita berjalan dengan dia. Jalan sama Tuhan kapan? Ya seminggu sekali kalau ke gereja. No. Berjalan dengan Tuhan itu setiap waktu. Dan disitulah, karena saya yakin ini Tuhan. Maka saya bicara dengan jemaat di sana. Saya ngomong, apakah di sini ada orang sakit? Mereka mulai menoleh. Mereka mulai bingung, waduh kok serem ya, apalagi lagi kayak gini gitu ya. Kok ada orang sakit. Dan betul, ada 2 orang yang maju ke depan. Dan saya bilang, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Yesus yang menyembuhkan. Dan Tuhan menjamah mereka dengan sangat luar biasa.
Selesai kebaktian, ada satu bapak datang ke saya dan dia berkata bahwa, Pak, saya memberikan kesaksian. Kenapa, Pak? Jadi pada waktu saya datang dengan dada kiri saya sakit. Ya, kemudian saya itu sampai tembus di punggung di bagian kiri. Saya sebenarnya ngerti itu juga dia arah kemana. Tapi lalu ketika didoakan, saya pelepasan dan saya tumpah-tumpah. Dan selesai itu semua. Pak, jujur ini sekarang saya sudah tidak mengalami sakit lagi. Dicek sana sini dan yang lain udah tidak sakit lagi. Sudah sembuh, saya percaya Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Dari mana saya tahu itu Tuhan? Buahnya menunjukkan bahwa itu Tuhan. Saya ingat beberapa minggu lalu lagi saya melayani di suatu sekolah di sana. Dan tahukah malam-malam saya mendapatkan mimpi. Saya ini jarang mimpi. Ya, saya jarang mimpi. Tapi di mimpi itu ada satu tokoh yang mungkin zaman tahun 80-90-an ngerti ya tokoh ini ya. Namanya Susana. Wah, saya dulu tuh takut sekali kalau lihat dia tuh kayak serem banget gitu ya. Mungkin orang-orang yang lahir di tahun itu kalau lihat Susana main di film mesti percayalah nggak bisa tidur. Ya. Tiba-tiba tokoh ini muncul. Dan tahukah di mimpi itu saya berkata bahwa itu sampai ngucap secara fisik saya tahu mulut saya ngomong. Aku enggak takut sama kamu, di dalam nama Yesus pergi. Dan ketika saya melayani di sekolah, Tuhan kasih impresi kuat bahwa ada orang-orang yang sering bermimpi buruk, dikuasai oleh ketakutan. Dan ketika saya ngomong bahwa apakah di sini ada orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Dan 5 orang maju. Salah satunya yang lain dilawat Tuhan, ada satu yang berkata, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Dia ngomong, saya dari kecil udah begini dikuasai. Saya ngomong, ya saya tahu kamu dari kecil kan. Betul. Mari percaya Yesus. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk melepaskan. Dan hari itu saya ajak dia untuk doa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang tadi ngomong gak bisa. Begitu dia ngomong amin. Dia berkata aku percaya. Dia undang Tuhan masuk dalam hatinya. Begitu dia ngomong amin. Dia dijamah Tuhan dan lalu rebah. Penuh dengan peace, damai sejahtera. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa sampai hari ini. Dan mujizat saya juga percaya masih ada sampai hari ini. Amin. Jadi Tuhan tuh masih berbicara dalam hidup kita. Bagian kita adalah mari untuk rindu untuk dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu terlebih rindu untuk dekat dengan kita. Kalau kita ini gak punya kerinduan. Ya untuk lebih dekat. Bagaimana kita bisa mengenal dia. Bahkan mengenal suaranya pun mungkin kita gak pernah tahu. Saya gak percaya bahwa ketika mungkin Bapak Ibu lagi nonton mungkin sinetron Ikatan Cinta misalnya. Waduh yang ngikutin gitu ya. Terus tiba-tiba ada gerakan di hati. Ayo berdoa. Lalu Anda thinking, wah ini pasti setan. Ya nggak mungkin tah. Setan nyuruh kita berdoa, ya kan? Kalau ada gerakan berdoa seperti itu, ayo mari belajar untuk taati aja. Belajar untuk taat. Taat dalam perkara-perkara yang kecil. Tuhan gak akan pernah memberikan perkara yang besar kalau yang kecil-kecil tidak kita kerjakan. Kayak ada dorongan doa dikerjakan gak? Mumpung anak saya masih di sekolah minggu. Istri saya kemarin cerita. Karena anak saya cerita sama istri saya. Dia berkata bahwa beberapa kali ya. Dia mengalami kok tiba-tiba pengen berdoa dan yang lain. Ya, saya juga ngomong sama anaknya. Kalau kamu ada gerakan berdoa. Just do it, kerjakan. Mulai untuk berdoa. Gak apa-apa, taat dulu aja. Ya kan? Taat dulu. Kalau Anda punya pemikiran Tuhan hanya berbicara kepada orang tertentu atau hamba Tuhan, Anda salah. Bukankah Roh Kudus yang sama sudah dicurahkan ke atas kita semuanya? Roh Tuhannya sama enggak? Sama. Berarti sama dong, kita juga bisa mendengar hal yang sama. Bagian kita apa sih? Belajar untuk taat dan baca firman. Pasti. Kenapa harus baca firman? Anda tahu ini suara Tuhan atau tidak? Bagaimana caranya kalau Anda tidak membaca firman? Ingat, firman adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan pernah
berkata Tuhan tidak pernah berbicara dengan hidup saya, ketika Alkitab Anda biarkan tertutup dan tidak pernah Anda baca. Tuhan tidak akan pernah menyimpang dari apa yang Dia katakan. Izinkan saya sharing pengalaman yang saya alami ya waktu belasan, ketika masih umur 18-19 tahun, ada seorang teman tuh berkata begini, mungkin lagi cinta-cintanya lagi naik. Dia berkata gini, Tuhan bicara sama saya disuruh milih jodoh saya ini A atau B. Lah saya bingung, ini Tuhan yang mana ya yang begini ya. Tuhan kok pelin-pelan. Kalau dia ngomong jodohnya kalau nggak si A, si B. Saya nggak bermaksud untuk menjudgment. Tapi sini jadikan sebuah pengalaman dan pembelajaran. Bahwa kalau kita kenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, Tuhan kita itu adalah ya dan amin. Dan Dia bukan Tuhan yang pelin-pelan. Ketika Dia berkata, Dia berjanji A, Dia akan genapi. Amin. Jadi ketika ada orang yang berkata, oh ini harusnya Tuhan suruh saya pilih A atau B. Enggak ada model A atau B. Kalau Anda tahu Tuhan dan Anda kenal Tuhan, Tuhan tidak modelnya seperti itu. Sekarang bagaimana kita bisa tahu ini Tuhan atau tidak? Dari Tuhan atau bukan? Kalau bukan dari kebenaran firman Tuhan. Maka dari hari ini saya minta, ayo bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan Tuhan? Mulai baca firman. Pak, apakah Alkitab itu firman Tuhan masih relevan sampai hari ini? Tahukah Bapak Ibu? Alkitab ditulis oleh 40 penulis yang berbeda. Dengan rentang tahun yang berbeda juga. Ratusan tahun bahkan. Ya, total kalau dikumpulin jadi satu buku 1600 tahun. Tapi bukankah mereka tidak saling menyangkal satu sama lain? Mereka berbicara hal yang sama, tidak ada yang berbeda. Mungkin Anda berkata, oh mungkin sudah kenalan. Gak mungkin bisa kenalan. Ya. Oh jangan-jangan mereka janjian. Gak ada janjian di situ. Saya percaya di mana roh Tuhan memberikan pewahyuan, memberikan revelation kepada para penulis. Jadi apakah firman Tuhan masih relevan sampai hari ini? Iya. Patronnya itu, iya. Ya kan? Contoh lagi misalnya. Masalah misalnya, wah saya mau nambah istri boleh enggak? Waduh, nambah istri, wong satu aja udah luar biasa, ditambah satu lagi. Terus Anda tanya ini dari Tuhan atau bukan? Ya saya percaya kalau ini Anda belajar tentang firman Tuhan, Anda tahu kebenarannya. Beberapa tanya hal-hal yang kayak di beberapa DM, Pak boleh tato enggak? Waduh. Ya, kok boleh tato enggak? Bukan boleh enggak boleh, Anda tahu enggak sebetulnya saya percaya yang nanya tahu juga kok. Pak boleh ngerokok enggak? Ya sebenarnya saya tanpa bicara pun Anda tahu kan sebenarnya jawabannya apa kan? Jadi sebenarnya kalau kita nih membangun hubungan dengan Tuhan dan kita kenal firman-Nya. Membangun komunikasi dengan Tuhan. Tanpa perlu Dia berbicara sekalipun. Kita ngerti kok. Gitu loh. Bahwa ini enggak benar. Bahwa ini sesuatu yang keliru. Bahwa ini sesuatu yang salah. Nangkep sampai sini Bapak Ibu? Ya. Jadi jangan pernah bicara, Tuhan gak pernah ngomong sama saya. Di saat Alkitab Anda biarkan tertutup. Dengan baca firman Tuhan kita akan memiliki pondasi dan batasan untuk membedakan mana yang datang dari Tuhan, dari luar maupun dari suara hati kita sendiri. Bahkan saya percaya bahwa terutama yang lagi jatuh cinta terkadang. Ya. Ada sini lagi jatuh cinta, ya, lagi tersempona, wah, lagi terpesona ya. Kadang kalau saya tanya gitu ya yang lagi jatuh cinta, kamu udah doa? Sudah. Dapatnya apa? Damai sejahtera. Waduh, biasanya rasanya damai. Padahal cuman perasaannya. Ya kan masih dikuasai perasaan. Saya ngomong harusnya kamu libatkan pemimpinmu, kamu libatkan leadermu, ya, supaya lebih objektif, lebih netral. Itu mengapa kita perlu ikut sisi ya. Salah satunya juga gitu. Kenapa perlu ikut sisi? Kok sisi lagi sih Pak? Emang gak ada yang lain apa yang ngomong sisa. Ya memang seharusnya begitu. Ada tahu nabi-nabi dulu? Nabi sekalipun yang dikatakan mereka mendengar suara Tuhan bahkan audible. Mereka tidak pernah berjalan sendiri. No. Nabi
itu berjalan dengan kelompoknya. Artinya nggak pernah sendirian. Bayangkan yang katanya peka dengan suara Tuhan aja, jalannya nggak sendirian. Kita jalannya sendiri dan tidak butuh komunitas. Mantap, ya kan? Anda merasa nggak butuh? Oh, nabi-nabi aja kumpul kok. Ya. Supaya apa? Mereka bisa saling mengkonfirmasi. Mungkin mereka dapat sesuatu. Ingat firman Tuhan katakan melalui satu perkara sah. Ketika ada 2-3 orang mendapatkan hal yang sama. Jadi mereka butuh konfirmasi. Mereka butuh peneguhan. Dapatnya dari mana? Ya dalam komunitas pastinya. Ya. Tapi respon kebanyakan orang mungkin tentang mendengar, membangun komunikasi dengan Tuhan. Mereka mungkin yang pertama akan golongan berkata, nggak mungkin lah. Nggak mungkin Tuhan bisa berbicara, saya bisa ngerti bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tahukah doa itu bukan menyampaikan informasi tapi berkomunikasi. Itu nggak searah, tidak ada hubungan yang asik dengan satu arah. Hubungan yang asik dan sehat selalu dari dua arah. Ya. Terus juga kapan sih kita dapat mendengar suara Tuhan? Saya percaya di saat kita rest, di saat kita teduh. Mari kita sama-sama buka di kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 5. Ya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 5. Dikatakan begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saya pernah membahas ini. Tapi izinkan saya membahas dari sisi yang lain lagi. Apa itu? Ada kata ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu bicara soal rest. Itu bicara soal istirahat. Ya. Kita butuh istirahat enggak? Butuh. Kita perlu saat teduh enggak? Ini rest itu bicara soal saat teduh. Untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, kita perlu saat teduh. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan ketika begitu banyak noise, begitu banyak halangan atau distraction atau begitu banyak hambatan untuk kita bisa mendengar suaranya. Ya, kita akan sulit. Kita akan sulit mendengar voice ketika begitu banyak noise. Jadi begitu sebelum dikatakan ia menuntun kita, membimbing kita, menuntun kita. Ya. Bahkan dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, dikatakan aku tidak takut bahaya. Kenapa enggak takut bahaya? Karena sebelumnya sudah ada kata rest, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia memberikan ketika kita bisa rest, ketika bisa istirahat di dalam hadirat Tuhan, kita teduhkan. Bagaimana sih kita bisa mendengar voice, mendengar suaranya? Teduhkan dulu. Ketika berisik gak bisa. Kenapa kok? Kalau saya ya bangunnya harus lebih pagi. Baca firman di awal. Ya, bukan baca firman setelah pulang kerja. Atau malam-malam. Itu pasti gak efektif. Kenapa? Capek gak? Capek. Pulang kerja pasti capek. Coba deh pagi-pagi kita bangun mulai baca firman. Saya pengen share sedikit. Waktu saya tinggal 3 menit. Ya. Saya ingin membagikan apa yang saya dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Walaupun agak nyimpang dikit tapi oke. Menurut saya ini juga akan berkati. Saya belajar kemarin tentang Bileam, Bapak Ibu. Tahu Bileam? Pernah dengar Nabi Bileam? Ini adalah orang yang menurut saya nggak tahu harus ngomong apa, bebal. Sudah tahu bahwa gak boleh ngutuki bangsa Israel. Dia malah ngutuki bangsa Israel karena mencoba kompromi. Ada Raja Balak yang mencoba untuk dikasih upah tinggi. Udah tahu gak boleh. Malah bebal. Mencoba untuk dekat. Lalu di Bilangan 22 ayat 23 ya. Ketika dia tetap kekeh nekat. Ketika
keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya. Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Jalan di sini artinya derek dalam bahasa lainnya. Artinya jalan yang besar. Seringkali ketika berada di jalan yang besar, kita ditegur orang, ngerti nggak? Begitu banyak, jalan besar itu kan banyak kendaraan ya. Banyak kendaraan, banyak orang lalu lalang. Lalu kamu ditegur orang, Anda ditegur orang. Bisa sadar nggak? Bisa sadar, bisa enggak. Kenapa? Masih besar jalannya. Ya, ini seperti kayak saya dapatkan kemarin pada waktu saya membaca firman Tuhan. Saya ngomong, wah ternyata asik. Ya, baca firman Tuhan seperti asik gak? Asik ketika Tuhan bukakan sesuatu menjadi sebuah yang bukan beban. Baca Alkitab tuh bukan beban tapi mengasihkan. Nah, Tuhan lagi ngajarin sesuatu di sana. Saya mendapatkan sesuatu ketika kita berada jalan yang besar. Ketika kita ditegur, mungkin kita bisa tidak mendengarkan. Tapi yang kedua, ayat 24. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Jalan yang sempit dalam bahasa yang lain artinya bukan jalan sempit tapi artinya serba terbatas. Wow, saya ketika baca ini, saya lompat. Luar biasa ya. Bukankah seringkali ketika Tuhan memberikan teguran, peringatan. Kalau yang ditegur di jalan yang besar Anda tidak sadar. Maka berikutnya Anda akan dibawa ke jalan yang sempit. Jalan sempit artinya serba terbatas. Anda akan disudutkan, Anda akan dibuat terbatas. Tujuannya apa sih? Bukan untuk menyiksa Anda atau menyengsarakan hidup Anda. Tapi Anda harusnya bisa mengkoreksi diri Anda. Ini jangan-jangan ada sesuatu yang salah atau ada dosa yang sudah saya kerjakan. Terus bagaimana Pak kalau masih gak sadar-sadar juga? Dikatakan ayat 25, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya pada tembok. Sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Kata tembok di situ kalau saya belajar artinya bukan tembok, itu artinya enemy atau musuh. Ketika Anda di jalan yang besar, Anda masih gak mudeng ditegur, ya kan? Anda akan dibawa kepada jalan yang sempit. Anda dibawa serba terbatas. Kalau Anda pernah melihat bagaimana orang yang punya mungkin ekonominya tadinya bagus sekali, tapi Tuhan izinkan ekonominya turun, ya, itu dibuat serba terbatas. Tujuan cuma satu, Tuhan pengen anaknya balik kepada Dia. Yang ketiga, ya, kata tembok artinya enemy atau musuh. Anda akan menghadapi lawan atau sesuatu yang Anda paling tidak suka, sesuatu yang paling membuat Anda tidak nyaman. Tujuan cuma satu, apa sih? Supaya kembali kepada jalannya semula, yaitu kembali kepada Tuhan. Menarik ya? Cuma 3 ayat begini dapat sesuatu yang banyak. Menarik gak? Menarik. Ketika kita baca firman Tuhan, kita meneduhkan diri kita, ya. Gak usah buka-buka yang lain dulu. Baca firman. Saya percaya Anda akan dapatkan sesuatu yang dari Tuhan dengan luar biasa. Amin. Siapa yang rindu mengalami Tuhan di dalam hidup Anda semuanya? Anda pengen itu? Jangan cuma dari mimbar Anda mendengar. Tapi saya rindu Anda semua punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Anda mengalami dengan Tuhan. Mungkin beberapa akan mendapatkan mimpi. Tuhan berbicara melalui mimpi mungkin. Hari-hari ini pun saya lagi ngalami seperti itu. Ketika saya mendapat mimpi, kemudian ada teman hamba Tuhan yang lain mendapatkan mimpi juga. Dan lucunya, mimpi kami saling terkait sama lain. Dan itu saling mengkonfirmasi. Saya melihat Tuhan itu luar biasa. Ya, kita punya Tuhan yang ajaib. Gitu ya, kita selesai sampai di sini. Saya berdoa apa yang disampaikan bermanfaat dan bangun kita semua. Dan punya kerinduan lebih untuk bangun komunikasi dengan Tuhan. Amin. Intinya apa sih? Cuma satu caranya, miliki kerinduan. Tidak akan pernah terjadi tanpa Anda rindu. Kalau Anda semua mengerjakan rutinitas, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tapi kalau Anda lakukan dengan kerinduan, saya percaya hasilnya pasti dahsyat dan luar biasa.